Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Mari kita akan bersama-sama akan mengawali aktivitas kita, pekerjaan dan pelayanan kita dengan datang kepada Tuhan untuk ikut ibadah kita bersama-sama pada pagi hari ini. Mari kita akan mengambil saat teduh sejenak. Panggilan berbakti kita diambil dari Mazmur 106, 1 sampai dengan yang kelima. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan kepekerjaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripada-Mu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu. Supaya aku bersuka cita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Allah itu baik, sungguh baik bagi saya dan saudara. Mari kita pujikan bersama-sama, Allah itu baik. Haleluya, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bagiku ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesus kita luar biasa. Mari kita akan bersama-sama satu dalam doa. Kami bersyukur Bapa untuk kasih setiamu. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-berkat yang kami terima. Saat ini Tuhan, kami siap diberkati melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan yang akan kami dengar. Kami menyerahkan semuanya ke tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tiba saatnya, mari kita akan menyiapkan hati kita. Mari kita akan menyiapkan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Karya terbesar, kasih yang terindah datangnya dari Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia,
Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Untuk Evangelis Sri Lestari kami persilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, di kesempatan ini Tuhan, kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan mengurapi kami untuk kami boleh diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Untuk pembelajaran firman Tuhan kita hari ini, kebenaran firman Tuhan masih bertemakan ketekunan. Hari ini firman Tuhan diambil dari Roma 8 ayat ke-28. Di situ dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tema kita saat ini yaitu bertekun dalam panggilan. Tuhan memiliki rencana yang indah atas setiap kita. Setiap kita sudah menerima panggilan dari Tuhan. Sudahkah Bapak Ibu Saudara dengan tekun, dengan kesungguhan melakukan panggilan itu? Kalau kita melihat di bulan April ini di kalender kita di situ memperingati. Yang pertama di situ ada Jumat Agung, juga Paskah. Juga yang baru kita peringati yaitu 21 April yaitu Kartinian, Ibu Kartini gitu ya. Nah, kita bisa belajar dari kedua tokoh ini. Bagaimana mereka melakukan panggilannya dengan kesungguhan hati, dengan ketekunan. Yang pertama, Ibu Kartini. Kita bisa melihat bagaimana perjuangannya, bagaimana ketekunannya memperjuangkan emansipasi wanita.
hingga pada akhir hayatnya. Dan kita semua juga sudah melihat hasilnya. Bagaimana kesetaraan, bagaimana emansipasi wanita boleh ada di Indonesia ini. Dan yang kedua, yaitu tokoh Yesus Kristus sendiri. Keteladanan, ketekunan yang luar biasa. Bagaimana ketekunannya mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, melakukan apa yang menjadi rencana Bapa atasnya. Bahkan sampai harus mengorbankan diri di atas kayu salib melalui penyalipan. Dan kita juga bisa melihat, kita sudah merayakan Paskah akan kebangkitannya, akan kemenangan Yesus Kristus di dalam melakukan ketekunannya itu, di dalam melakukan perintah Bapa hingga akhir, dan keselamatan kita peroleh bagi kita semua orang-orang yang sudah berdosa. Tuhan selamatkan. Bapak Ibu, kita sebagai pengikut Kristus memiliki panggilan hidup untuk menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita mengerjakannya dengan kesungguhan hati kita. Mari kita mengerjakannya dengan setia, dengan tetap tekun dan terus tekun untuk kita melakukannya. Bagaimana kita bisa melakukannya? Kalau kita melihat minggu yang lalu, juga 2 minggu yang lalu, sudah dijabarkan oleh Pendeta Muda Taufik, bagaimana kita harus memiliki fokus, mata kita tertuju pada Yesus. Bagaimana kita harus tetap konsistensi, kita harus konsisten, tetap pada tujuan semula kita, ada goal yang akan dicapai, dan tetap tahan uji di situ. Dan yang ketiga, tidak mudah putus asa. Jadi apapun yang ada di depan kita, masalah apapun, rintangan, tekanan, tuntutan, kita akan mampu menghadapinya. Jadi jangan sampai putus asa. Terus lakukan apa yang menjadi panggilan kita dengan kesungguhan, dengan ketekunan, dengan ketiga unsur dari ketekunan tadi. Tetap fokus, konsisten, dan tidak mudah putus asa. Dengan panggilan yang sudah Tuhan percayakan pada kita harus berkomitmen untuk kita melakukannya dengan kesungguhan hati kita, dengan perjuangan, dengan upaya, usaha untuk kita melakukannya. Kenapa? Karena panggilan itu berasal dari Tuhan. Panggilan itu kemurahan Tuhan, kedaulatan Tuhan yang harus kita lakukan. Kalau kita sudah diberi kehormatan untuk melakukannya, mari kita bertanggung jawab untuk melakukannya. Karena apa yang sudah Tuhan berikan itu juga harus kita pertanggungjawabkan di akhir hidup kita nanti. Dan yang kedua, kita melakukan panggilan Tuhan ini untuk Tuhan sendiri. Semua dilakukan bukan untuk kepentingan kita semata, hanya mengejar hasilnya. Saya mau tekun supaya saya mendapatkan hasil ini, supaya saya mendapatkan untung, supaya mendapatkan upah. Itu bonus sebenarnya Bapak Ibu. Tetapi yang paling utama adalah itu semua kembali untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Jadi mari kita terus bertekun dengan panggilan kita, dan kita pun akan menerima buah hasil ketekunan kita. Apa yang sudah Tuhan janjikan tidak pernah meleset. Apa yang Tuhan janjikan itu pasti kita akan memperolehnya. Jadi ketekunan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan selalu menyertai, Tuhan akan memberikan damai sejahtera, Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Jadi Tuhan tidak membiarkan kita sendiri berjuang melakukan kebenaran, berjuang untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tidak, tapi Tuhan mendampingi kita, Tuhan menyertai, Tuhan memimpin. Bahkan di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-29 di situ dikatakan, saya akan bacakan.
Yesaya 40 ayat yang ke-29 dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi kita tidak sendiri. Sebenarnya Tuhan sudah melengkapi kita. Tuhan sudah memberikan tenaga, kekuatan atas kita untuk melakukannya. Sehingga kita akan dimampukan, kita disanggupkan sampai akhir untuk kita menerima janji-janjinya itu. Jadi dalam segala situasi kondisi, mari kita tetap bertekun dan bertekun menjadi serupa dengan Kristus. Marilah kita tetap setia melaksanakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita, kepercayaan yang sudah Tuhan percayakan atas kita. Mari sampai akhir kita lakukan dengan tanggung jawab, hingga pada akhirnya nanti Tuhan mendapati kita tetap setia, menjadi hamba yang setia, dan kita akan mendapatkan upahnya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan untuk rencana-Mu yang agung atas kami, untuk panggilan yang Tuhan percayakan atas setiap kami. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menuntun kami, untuk kami dimampukan melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melengkapi kami, Engkau menyertai kami untuk kami melakukan panggilan itu Tuhan. Inilah menjadi doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah dan luar biasa. Mari kita akan meresponi dengan pujian Ku Hidup Bagimu. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberiku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerah-Mu. Kau nyatakan janji-Mu kepadaku. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk pujian kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Apa yang kami lakukan, apa yang kami dengar, apa yang kami pujikan, bisa membuat berkat buat kami semuanya Tuhan. Berkatilah pelayanan kami Bapa, berkatilah pekerjaan kami yang akan kami lakukan. Tuntun kami Bapa, sehingga kami bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami, buat para pasien yang kami layani. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Engkau baik, Engkau sangat baik. Di dalam satu nama, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat melayani, selamat bekerja. Tuhan memberkati kita semuanya.